Perkenalkan, saya Vincent Rena Citro dari Sistem Informasi B angkatan 2023 dengan NIM 2309116080. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma CPU melalui OS simulator yang akan membuat visualisasi untuk algoritma penjadwalan CPU seperti FCFS atau First Come First Serve, SJF atau Shortest Job First, dan simulasi deadlock. Baiklah, pertama-tama kita buka dulu CPU simulator. Kita akan mencoba membuat visualisasi algoritma first come first serve. Pada algoritma ini bekerja dengan memilih proses yang masuk duluan untuk ditangani oleh CPU. Dan apabila prosesnya tiba secara bersamaan akan ditentukan berdasarkan ID. Baiklah, yang pertama kita akan memilih ini menu compiler. Lalu kita masukkan program. Kita ketikkan dulu barisan kodenya. Lalu setelah mengetikkan barisan kodenya, kita pilih lagi compile. Lalu untuk melihat seperti apa program berjalan dan alokasi sumber daya, kita dapat menekan tombol run. Lalu selanjutnya kita pilih pada advance OS ini, kita perbesar. Lalu untuk melihat visualisasi dari algoritma first come first serve, pada proses pertama kita pilih prioritinya 1. Lalu tidak menggunakan delay proses. Lalu pada proses 2 kita pilih priority 1 dengan delay time 2. Lalu pada proses 3 kita pilih priority 2 dengan delay time juga tidak ada. Setelah itu kita pilih pada scheduler first come first serve. Lalu kita start. Lalu untuk melihatnya kita juga dapat dengan melihat view log. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visualisasi dari algoritma SJF atau Shortest Job First.
Lalu pertama-tama kita kembali masuk ke OS 0. Untuk algoritma SJF atau Shortest Job First, algoritma ini menitik beratkan pada waktu burst CPU. Jadi pada algoritma SJF, proses yang memiliki waktu burst paling singkat maka akan ditangani duluan. Dan juga algoritma SJF ini berkebalikan dengan prioritas. Pada sistem operasi, biasanya proses yang memiliki burst time yang tinggi maka akan menjadi prioritas. Untuk SJF ini pada proses 1 kita pilih priority 2 dengan delay time-nya yang 0. Untuk program 2 kita pilih priority-nya 4 dan delay time-nya 2. Untuk P3-nya kita pilih priority-nya 1 dengan delay time-nya 1. Lalu setelah itu kita pilih yang shortest job first dan kita pilih yang preemptive. Lalu kita start. Selanjutnya adalah algoritma round robin. Jadi pada algoritma round robin ini hampir sama dengan algoritma first come first serve. Tetapi algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu. Jadi apabila prosesnya ini telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka dia akan di-pause dan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi pertama-tama ini pada schedulernya kita ubah ke round robin. Lalu priority kita pilih preemptive. Jadi pada program 1 kita pilih priority-nya 1. Lalu ini kita pilih 1. Lalu pada P2-nya kita pilih priority-nya tetap 1. Delay prosesnya kita pilih 4. Lalu pada P3-nya kita pilih prioritas 1 dengan delay-nya 2. Lalu start. Dapat dilihat programnya belum selesai dijalankan, akan ditaruh di atrian paling belakang dan menjalankan proses selanjutnya. Selanjutnya adalah deadlock. Jadi, deadlock adalah suatu keadaan di mana suatu himpunan proses ketika tidak ada proses yang dapat melanjutkan tugasnya, dikarenakan setiap proses pada himpunan ini saling menunggu proses-proses pada himpunan untuk menghasilkan suatu event atau trigger. Yang pertama kita pilih compiler. Lalu kita masukkan codingannya.
Lalu setelah selesai kita tulis, kita pilih compile, lalu kita compile. Lalu kemudian kita load in memory. Lalu kita compile lagi, ulangi proses hingga P4. Lalu kita masukkan lagi program yang P2. Lalu kita load in lagi ke load in memory. Lalu kita compile. Lalu kita load in memory. Lalu ini kita buka compiler lagi. Kita bikin programnya lagi P3. Kita compile. Lalu kita load in memory. Buka compiler lagi, bikin P4. Lalu compile. Dan load in memory. Lalu setelah kita memiliki, lalu di program list apabila kita sudah punya P1, P2, P3, dan P4, selanjutnya kita pilih OS 0. Kita besarkan. Kita atur schedulernya jadi round robin. Kita jalankan program kita secara berturut-turut dari yang pertama sampai yang keempat. Lalu kita start. Lalu kita buka view resource. Sudah dapat dilihat warning process deadlock is detected. Jadi sudah berhasil kita memvisualisasikan deadlock. Dan untuk cara agar dia dapat bekerja kembali, kita pilih salah satu ini, lalu kita pilih release. Maka pelan-pelan dia akan jalan kembali.
Baiklah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.